Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah. Sebagai seorang Muslim kita sangat yakin bahwasanya kalimat Alhamdulillah, kalimat yang akan mendatangkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini. Karena Allah sebagai pencipta telah menjadikannya sebagai kalimat syukur atau berterima kasih kepadanya. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang telah memerintahkan kita untuk mengucapkan itu. Melanjutkan bedah buku kita, lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam, dan kita akan masuk ke sunnah-sunnah ketika makan di halaman 105. Perlu kita ketahui teman-teman sekalian, Islam menyuruh kita menikmati kehidupan ini. Islam memiliki dua istilah, ada halal dan ada haram, dan selalu yang haram lebih sedikit daripada yang halal. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang haram itu sebagai cobaan saja. Mirip antum kerja di perusahaan, ada janji-janji bagi orang yang melakukan ketaatan dan ada ancaman bagi orang yang tidak patuh. Maka seperti itu. Tetapi tentu perusahaan berharap semuanya pegawainya mengikuti peraturan supaya dapat gaji. Semua pegawai pun seperti itu kecuali sebagian orang yang memang dasarnya tidak ingin bekerja, hanya ingin mencoba-coba, ingin niat menipu, mencuri segala macam, mungkin begitu. Dan ada tipologi manusia seperti itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan yang haram itu sebagai cobaan. Makanya pernah saya kasih contoh dalam hal makanan misalnya. Allah haramkan babi, Allah ganti dengan sapi, ayam, kambing, kelinci, semua hewan air. Halal lebih banyak daripada haram. Lalu untuk apa kita memakan sesuatu yang haram? Pada saat Allah haramkan khamar, minuman keras, Allah halalkan susu, madu, sirup, air putih, banyak gantinya. Allah haramkan zina, biologis yang salah, dan Allah halalkan nikah, biologis yang benar. Jadi halal itu lebih banyak. Dan orang yang menikmati yang halal akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan ketentraman jiwa, akan mendapatkan kesehatan, masuk surga pada saat meninggal. Maka banyak sekali manfaatnya. Masuk dalam hal itu adalah makanan, minuman, pendapatan, pakaian, segala macam. Islam menyuruh kita menjadi orang yang menikmati semua itu. Silahkan nikmati. Sebanyak apapun harta yang teman-teman kumpulkan, sebanyak apapun makanan yang dimakan, sebanyak apapun air atau minuman yang dikonsumsi, pakaian yang dikenakan, ya, kendaraan yang dibeli dan digunakan, selama itu dari sumber yang haram, yang halal dan bukan mubadzir, berlebih-lebihan, maka halal dalam Islam. Kita punya mobil 2 di rumah, 3. Kenapa punya mobil sekian banyak, 3 mobil? Karena anak-anak ada 6 orang. Masing-masing kadang-kadang antar sekolah. Ada yang paling tua sudah kuliah, butuh kendaraan sendiri. Belum kita kerja, belum istri. Gak ada larangan. Tapi kalau orang mubadzir, punya 10-20 mobil di rumah dikoleksi, mungkin itu tabdzir, berlebihan. Dan Allah mengatakan, Inna mubadzirina kanu ikhwana syayatin, wa kana syaitanu rabbihi kafura. Sesungguhnya mubadzir itu, berlebihan, adalah perbuatan syaitan, saudaranya syaitan. Dan sesungguhnya syaitan kufur kepada Tuhannya. Makanan juga silahkan makan. Selama masih lapar, masih butuh, makan. Silakan. Allah selalu bilang dalam Al-Quran, Kulu washrabu, makan dan minumlah, makan dan minumlah. Tapi Allah ikutkan dengan konsep halalan tayyibah. Halal yang dibolehkan, tayyibah yang berkualitas. Silakan makan. Ayam halal, kambing halal, sapi halal. Tapi kalau dia disembelih selain nama Allah, atau bangkai, atau sudah rusak, jadi tidak tayyib, nggak boleh lagi dikonsumsi. Berarti kita menjadi seorang muslim, hidupnya enak, semuanya sudah ditata. Nah, dalam menikmati makanan ini ada beberapa sunnah-sunnah yang bisa kita panen pahala dari situ. Sudah kenyang, ya, hilang juga hausnya kalau dia minum, kemudian dia dapat pahala. Yang pertama adalah tasmiyah atau membaca bismillah, ya, tanpa ada tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak usah bilang Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kan Rahman Rahim bagus sifatnya Allah Ustaz. Karena begitu hadisnya. Nabi mengatakan dalam hadis, Sammillah, bacalah Bismillah. Itu saja. Ya. Maka ini lebih sesuai dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau datang lafaz hadis begitu, kita jaga kemurniannya.
Mirip dengan kata Nabi SAW, habis sholat beristighfarlah. Dan beliau beri contoh, boleh baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Enggak ada al-azim, enggak ada tambahan yang lainnya. Kalau di luar sholat silahkan mau ditambah astagfirullahaladzim allati la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, enggak masalah. Tapi habis sholat Nabi tentukan lafadznya, Nabi tentukan jumlahnya, Nabi tentukan waktu dan tempatnya, enggak boleh diganggu gugat. Mirip juga dengan makan, Nabi cuma suruh baca bismillah. Dan dalam mengucapkan ini usahakan terdengar oleh diri kita sendiri. Karena kalau kapan kita tidak membaca maka syaitan akan mengambil makanan itu. Ya, dan kita tidak boleh membiarkan syaitan mencuri makanan kita. Sampai kata Nabi SAW, kalau makanan kalian jatuh di lantai, selama itu bukan cairan, bukan jatuh di tempat yang najis, ya, bersihkanlah, makanlah. Dan jangan biarkan sedikit pun buat syaitan. Ya, dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, siapa yang kalau makan baca bismillah, syaitan di sebelahnya menjadi kecil. Ya seperti kecilnya lalat, artinya tidak punya kekuatan. Juga dalam hadis yang lain, siapa yang membaca bismillah pada saat mau makan, syaitan akan berkata pada teman-temannya di sekitar rumah, oh itu tidak ada makan malam buat kalian, atau tidak ada makanan buat kalian. Artinya dengan tanpa membaca bismillah, syaitan bisa mengambil manfaat dari makanan tersebut. Kemudian yang kedua, makan dengan tangan kanan. Ini banyak sekali dianggap remeh oleh orang. Sunnah Nabi SAW makan dengan tangan kanan. Tapi kan saya kidal Ustaz, itu was-was. Was-was. Kidal itu kan hanya karena kebiasaan saja. Kalaupun harus, maka teman-teman makan dan minum jangan pakai kecuali tangan kanan. Kalau yang lain menulis mungkin masih ada sebagian ulama membolehkan. Karena saya lihat subhanallah, kalau orang bilang itu karena dominasi akal kiri, otak kanan, ini istilah. Tapi dalam syariat tidak seperti itu. Karena saya melihat Allah karuniakan saya beberapa orang anak. Subhanallah, saya lihat anak-anak ini hampir semua sama. Bukan cuma anak-anak saya, anak-anak juga teman-teman yang saya kenal. Mereka kalau teman-teman sini punya anak kecil di rumah, kalau kita kasih makanan walaupun kita arihkan ke tangan kanan, semua ke tangan kiri langsung. Dia pindahkan. Syaitan sudah menggoda manusia dari kecil. Karena dengan mengangkat dengan tangan kiri, syaitan mengambil makanan itu. Sama dengan tadi baca basmalah. Saya berapa kali anak saya subhanallah sampai sudah mendekati balik, baru kadang-kadang sudah bisa, ya sudah jadi rutinitas. Kalau masih kecil, 5 tahun, 6 tahun masih sering lupa. Minum botolnya ke tangan kiri, tangan kanan nak baru dipindahkan lagi. Makanya saya selalu ingatkan anak-anak saya itu. Ini bapak-bapak bisa ambil pelajaran dari ibu-ibu sekalian. Baca bismillah. Sudah abati, mereka panggil saya abati, artinya ayah saya. Terus saya bilang, ayah abati belum dengar, saya mau dengar. Baru dia bilang bismillah. Jadi kita biasakan, karena penyebutan ini mengingatkan kita, oh ya saya sudah baca. Kadang-kadang kena lezatnya makanan kita lupa. Dan tangan kiri ini tidak boleh. Ada sebuah riwayat yang sangat tegas. Pernah ada sahabat makan dengan tangan kiri. Dan zaman itu dianggap orang-orang yang punya kekayaan, punya kedudukan makan dengan tangan kiri. Orang biasa makan dengan tangan kanan. Tapi Islam datang membalik pola itu. Rupanya orang ini karena kaya raya, dia makan dengan tangan kiri. Di depan Nabi SAW, Nabi bilang, makanlah dengan tangan kananmu. Dia bilang, saya tidak bisa ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, semoga kau tidak akan pernah bisa. Sesungguhnya orang ini tidak menolak ajaranku ini kecuali karena kesombongan. Maka semenjak itu dia nggak bisa lagi suapkan makanan dengan tangannya ke mulutnya. Jadi memang tidak ada alasan untuk itu. Belajar harus bisa. Tangan kanan penting. Tangan kiri, bahkan dikatakan Nabi SAW suka mendahulukan kanan dalam segala kegiatannya, kecuali dalam hal bersuci. Cebok itu dengan tangan kiri, mengangkat kotoran dengan tangan kiri, tapi yang lainnya semuanya kanan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW suka sekali dengan kanan, baik menyisir rambutnya, mengenakan pakaiannya, atau mengenakan sendalnya. Yang kata Nabi SAW, kalau kalian kenakan pakaian, gunakanlah dengan kanan dulu. Kalau kalian buka, kiri dulu. Kalau buka, iya. Tapi kalau pakai, memulainya dengan tangan kanan. Makanya jangan dianggap remeh teman-teman. Dan ingatkan teman-teman di kantor kalau lagi minum, lagi makan dengan tangan kiri. Bahkan kadang-kadang di pengajian sering kami lihat itu. Lagi ikut taklim sudah 2 jam dengarkan hadis Nabi, buka botol mineral, minum tangan kiri. Ini sunnah Nabi yang sederhana dan kadang-kadang tidak diingatkan.
harus diingatkan. Yang ketiga, terlebih dahulu makan makanan yang terdekat atau yang paling mudah dijangkau. Apa yang ada di depan mata kita, ya. Kecuali kalau dia prasmanan, kita memang harus jalan, itu lain. Tapi kalau dihidangkan di meja, yang terdekat itu yang didahulukan. Ini sebenarnya adabnya. Karena kalau kita minta yang di ujung sana, ambil yang di sana, nanti orang nilai negatif. Itu semua tiga-tiganya ini digabungkan dalam sebuah hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim nomor 2022. Kata beliau, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak muda, makanlah atau ucapkanlah bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang ada di hadapanmu. Ini Nabi SAW ucapkan kepada Salamah. Salamah ini anaknya Ummu Salamah, istri Nabi yang janda. Jadi Ummu Salamah bawa anak waktu nikah dengan Nabi SAW. Waktu nikah dengan Nabi, Nabi nasihati anaknya istrinya ini. Yang keempat, termasuk sunnah Nabi membersihkan makanan yang terjatuh, kemudian memakannya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, "Idza saqatat min ahadikumul luqmatu falyumit ma kana bihi min adza thumma liyakulha." Apabila sesuap makanan dari salah seorang di antara kalian terjatuh, maka bersihkanlah bagian yang kotor, kemudian makanlah. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 2033. Potongan kue kering, potongan kerupuk, ya, masih bersih jatuh di lantai, diangkat saja dibersihkan. Kecuali cairan tadi saya bilang mungkin sudah sulit ataupun jatuh di tempat yang najis atau kotor sekali. Kemudian juga yang selanjutnya, yang kelima, makan dengan 3 ruas jari. Ini termasuk sunnah Nabi SAW, artinya menggunakan 3 jari supaya tidak terlihat. Ini juga adab. Orang biasa kalau langsung main ramas semuanya kelihatan tamak, ambil begini makan semuanya, ya. 3 jari. Itu sunnah Nabi SAW menggunakannya. Artinya ini adabnya. Sebagaimana dasar hadis Nabi SAW, karena Rasulullah SAW ya'kulu bi 3 asabi'. Rasulullah SAW biasa makan dengan menggunakan 3 ruas jari beliau. Hadis ini riwayat Muslim nomor 2032. Inilah keumuman dari perilaku Rasulullah SAW. Yang demikian itu, yakni makan dengan 3 jari, adalah perbuatan yang lebih utama dilakukan manusia menurut ajaran Islam. Akan tetapi, apabila ada kepentingan lain yang erat kaitannya dengan situasi dan kondisi, seperti makanan yang terhidang berkuah, maka tidaklah mengapa tidak menerapkan sunnah ini. Ya. Kemudian juga termasuk ada adabnya adalah makan sambil duduk, ya. Di situ ditulis cara duduk ketika makan, yaitu duduk di atas kedua lutut dan punggung kedua telapak kaki, atau kaki kanan ditegakkan dan duduk di atas kaki kiri. Sikap duduk ini sangat dihancurkan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari. Jadi ada 2 cara duduk, seperti Bapak Ibu kalau duduk untuk tahiyat, ya, atau untuk duduk di antara 2 sujud, ya. Kita kan duduk iftirash biasanya, ya. Maka itu dikatakan duduk di atas 2 lutut. Yang maksudnya lutut kita berada di atas tanah dan punggung kedua telapak kaki atau kaki kanan ditegakkan. Jadi bisa duduk seperti orang lagi tasyahud, atau duduk di antara 2 sujud, atau dua-dua kakinya diberdirikan lalu dia duduk di atasnya. Juga termasuk anjuran adalah duduk di atas telapak kaki kiri, kemudian kaki kanan lututnya diberdirikan. Lalu seperti orang kalau mau pegang lututnya, ya, yang kanan, maka dia lakukan itu sambil kaki kiri didudukin. Ini kata sebagian ulama membantu menekan perut sehingga tidak terlalu banyak makanan yang masuk, ya. Ini diantara adabnya. Kemudian sunnah-sunnah setelah makan itu kalau, ya, sebelum makan. Sunnah-sunnah setelah makan. Yang pertama, memakan sisa makanan yang terdapat di piring dan menjilati jari jemari. Kalau dia menggunakan jari. Kalau dia menggunakan sendok, berarti sendoknya dibersihkan. Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin agar memakan sisa makanan yang terdapat di piring dan agar mereka menjilati jari jemari setelah menyantap makanan apapun. Demikianlah yang dianjurkan atau disunnahkan oleh beliau sebagaimana sabdanya, innakum la tadruna fi ayyihil barakah. Sesungguhnya kalian tidak mengetahui di bagian manakah
dari makanan itu yang mengandung berkah. Hadis ini riwayat Muslim nomor 2033. Juga termasuk sunnahnya larangan Nabi SAW untuk makan dari pertengahan makanan. Jadi misalnya ada piring makanan nasi, kita dilarang makan langsung dari tengah-tengahnya. Atau roti kita cuil langsung tengahnya. Tapi Nabi SAW menyuruh kita memakan dari pinggirnya. Karena umumnya keberkahan Allah letakkan di tengah-tengah makanan tersebut. Artinya berkah itu kalau begitu kita makan langsung kenyang. Ya, langsung kenyang. Berkah artinya tercukupi atau mencukupi. Maka termasuk sunnah Nabi SAW makan dari pinggirannya, baru kemudian makan tengahnya. Ini tentu ditarik dalam semua jenis makanan yang kita makan ya. Kemudian yang kedua, setelah makan, membaca Alhamdulillah setelah makan. Anjuran mengucapkan Alhamdulillah ini didasarkan dengan hadis Nabi SAW. Inna Allah la yarda anil abdi an ya'kul al-aklata fayahmadahu alaiha. Sesungguhnya Allah ridha, artinya Allah ridha, Allah akan memberikan semua kebutuhan hamba tersebut pada setiap orang yang kalau makan makanan ia memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah atas makanan tersebut. Hadis riwayat Muslim nomor 2734. Termasuk doa yang mulia dan ini saya sarankan teman-teman hafal semuanya karena tidak panjang, pendek dan keutamanya besar sekali. Kalau kita habis makan baca ini maka sudah kenyang perutnya, diampuni dosanya. Sesuai dengan Nabi SAW pernah ajarkan Alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alladzi yang at'amani yang menjadikan atau memberikan makanan ini. At'amani hadza memberikan makanan ini untukku. Wa razaqanihi dan menjadikannya sebagai rezeki bagiku min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Ini kata Nabi SAW, siapa yang membacanya maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Jadi teman-teman hafal, lalu amalkan. Kalau lagi duduk makan sama istri, sama anak, lagi makan rame-rame sama teman-teman, ini jangan lupa baca doa ini, ya. Atau ini bisa difoto atau diketik, ya, dikirimkan kepada teman-teman. Siapa tahu, subhanallah, ya kita jangan pelit-pelit menyebarkan ilmu kalau memang sudah jelas sumbernya. Saya pernah subhanallah, seringkali kalau ada kesempatan saya tulis sesuatu, saya kirimkan ke teman-teman yang saya kenal di antara para ustadz-ustadz gitu. Ada satu sahabat dekat saya, Ustadz Fauzi Basultan Hafizahullah, ada di Bali. Beliau teman dekat saya, sahabat dekat, sudah seperti adik kakak. Dan saya pernah mengirimkan beliau sebuah hadis. Hadis ini semua orang Muslim tahu. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Saya kirimkan, orang semua sudah tahu tapi saya kirim saja. Subhanallah, berapa minggu kemudian saya ketemu dengan beliau, beliau mengatakan, Khalid, ente ingat waktu kirimkan hadis itu? Saya bilang iya, ingat. Dia bilang subhanallah, waktu ente kirim itu berpapasan mertuana lagi sakarat. Kita tidak tahu. Lalu kemudian ana baca, oh iya ya, ana talkinkan saja. Jadi ana ucapkan la ilaha illallah di kupingnya. Subhanallah, hadis sudah diketahui. Tapi kadang-kadang Allah berikan keberkahan karena kita niat menyebarkan ilmu. Sampaikan kepada orang. Dari mana kita tahu mungkin sunnah Nabi ini bisa mendapatkan pahala yang besar. Kata beliau, jika sunnah-sunnah tersebut dikumpulkan hanya berhubungan dengan masalah makan, seorang muslim mempraktekannya saat makan, maka terdapat tidak kurang dari 15 sunnah yang didapatkan. Hal ini dengan asumsi apabila seseorang senantiasa makan 3 kali dalam sehari semalam. Itulah yang terjadi pada kebanyakan manusia dan terkadang bertambah lagi jumlah praktek sunnah tersebut apabila terdapat makanan ringan selain yang 3 kali dalam sehari semalam tadi. Kita akan kuatkan juga dengan sunnah-sunnah ketika minum ya. Sekalian nanti kita buka pertanyaannya, makan dan minum. Minum juga sama, dianjurkan untuk memulainya dengan tasmiyah atau bismillah setiap kali mau minum. Dan perlu teman-teman tahu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu saking inginnya mengejar pahala di makanan dan minum, walaupun hal yang kecil. Kalau beliau minum 1 gelas begini misalnya, maka beliau bisa baca bismillah 10 kali, alhamdulillahnya 10 kali. Setiap kali mau minum bismillah, dilepas alhamdulillah, dan minum lagi bismillah, dilepas lagi alhamdulillah. Hanya untuk mengejar pahala basmalah dan tahmidnya pada saat makan dan minum.
Yang kedua sama tadi dengan makan, minum dengan tangan kanan juga. Jadi makan dan minum dengan tangan kanan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, ya gulam sambillah wa kul biyaminik. Wahai anak kecil, tadi anak muda, ya, Salamah, diajak ngomong, bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu. Ya, ini masuk dengan minum juga. Ya, makan dan minum sama. Karena kata para ulama, tidak mungkin ada orang makan tanpa minum. Ya. Maka kalau disebutkan makan berarti minum masuk di dalamnya. Yang ketiga, ini penting, ya, bernafas di luar gelas ketika minum air atau tidak mengembuskan nafas ke dalam gelas. Jadi kalau kita mau minum, baca bismillah, kemudian kalau sudah mau masuk, tahan nafasnya dulu. Minum, jangan bernafas pada saat meneguk, kemudian baru melepas, baru kita menghembuskan nafas, baru baca alhamdulillah. Ya, ini kata para ulama agar air tersebut tidak bentrok dengan udara yang masuk ke tenggorokan. Ya, itu hikmahnya sangat besar dan bagus buat kesehatan. Kata beliau, yaitu meneguk minuman dalam gelas sebanyak 3 kali teguk, bukan sekali teguk. Ya, jadi minimal sekali 3 kali. Bismillah, minum, lepas lagi alhamdulillah, minimal 3 kali. Kita dilarang habisin 1 gelas begini dengan 1 kali tegukan semua. Sesuai dengan hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah SAW yatanaffasu fi syarabi 3, yakni yatanaffasu kharij al-ina. Anas bin Malik berkata, radhiyallahu anhu, pembantu Nabi SAW, Rasulullah SAW bernafas sampai 3 kali jika minum, yaitu bernafas di luar gelas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2028. Yang keempat, sebagaimana makan tadi, minum juga dianjurkan untuk duduk. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yashrabanna ahadum minkum qa'ima. Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 2026. Walaupun kalau dalam keadaan darurat tidak ada masalah. Ini kan sunnah, ya. Makan dan minum sambil berdiri, sambil duduk itu sunnah. Beda tadi kalau makan tangan kanan itu wajib, ya, hukumnya. Tapi kalau makan dan minum sambil duduk itu sunnah. Artinya kalau darurat, teman-teman, tidak ada tempat lain, kita lagi di jalan, ada makanan dan lapar sekali, nggak mungkin kita duduk misalnya, maka kita makan. Teman-teman lagi di bus, aku lagi di kereta pulang, padat sekali, kita lapar, ada roti di bawah di tas, nggak mungkin kita duduk, padat, maka kita boleh makan sambil berdiri. Dalam keadaan itu tidak ada masalah, ya. Tetapi kalau seandainya ada kesempatan, kayak lagi di rumah, di ruangan, kita ambil air dari dispenser, duduklah sebentar minum. Itu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sama juga tadi tangan kanan dan tangan kiri. Ini ada hadis yang belum saya sebutkan. Kalau digabung antara makanan dan minuman, kata Nabi SAW, la ya'kulanna ahadukum, dalam hadis lain, la yashrabanna ahadukum bishimali fa inna syaitan, la ya'kulanna ahadukum bishimal fa inna syaitan ya'kul bishimal. Ya. Janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Yang kelima, dan ini yang terakhir, adalah mengucapkan alhamdulillah setelah minum. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha aw yashraba asy-syurbata fayahmadahu 'alayha." Sesungguhnya Allah senang sekali atau ridho kepada orang yang makan makanan lalu ia memuji Allah. Artinya Allah suruh kita makan, silakan, tapi puji Allah, bilang alhamdulillah habis itu atas makanan tersebut, dan orang yang meminum minuman lalu ia kembali memuji Allah atas minuman tersebut. Hadis ini riwayat Imam Muslim di nomor 2734. Apabila sunnah-sunnah tersebut akan dikumpulkan di mana seseorang muslim mempraktekannya dengan sungguh-sungguh ketika minum, maka terdapat tidak kurang dari 20 sunnah dan terkadang dapat bertambah banyak lagi. Yang demikian itu meliputi jenis minuman apapun, baik yang panas maupun yang dingin. Bagi sebagian orang yang lalai terhadap praktek sebagian dari sunnah-sunnah ketika minum tersebut, maka selayaknya ia lebih memperhatikan hal itu. Termasuk ada tambahannya teman-teman sekalian, yaitu jangan minum sesuatu yang masih panas sekali ataupun makan makanan yang masih panas, ya, yang sangat panas sehingga bisa melukai gusi, melukai bibir, ya, karena lidah dan segala macam. Maka ini dianjurkan untuk mendinginkan sejenak baru kemudian memakan. Dan termasuk ada larangan juga tidak boleh meniup, ya, karena bernafas dan meniup ini dilarang. Maka meniup ke makanan juga dilarang. Maka biarkan dia dingin.
dibiarkan dingin sejenak dengan udara, insya Allah baru dia bisa ya dimakan. Kemudian juga saya ingin tutup dengan poin ini teman-teman sekalian, baru kita buka pertanyaan insya Allah. Usahakan teman-teman mulai sekarang belajar dan mencari tahu tentang makanan-makanan kesukaan Nabi SAW dan fokus makan makanan itu. Ya, walaupun kita bebas makan yang lain ya, selama itu halal. Tapi banyak seperti misalnya Nabi SAW sangat gemar mengkonsumsi semangka dengan kurma. Nah, itu bisa dijadikan rutinitas. Karena Nabi SAW mengatakan sambil makan, dan beliau gemar sekali semangka sama kurma. Beliau mengatakan panasnya ini ditunjuk kurma, didinginkan dengan dinginnya ini, berarti semangka. Dan dinginnya ini dipanaskan dengan panasnya ini, ditunjuklah kurma tersebut. Jadi sebagian ulama mengatakan ini sangat sehat, dibuat jus kurma dengan semangka gitu kan. Atau dimakan dengan bersamaan, ini sunnah Nabi SAW. Kalau kurma itu sudah rutinitas setiap hari. Makanya Nabi SAW mengatakan siapa yang mengkonsumsi kurma ajwa 7 butir di pagi hari, dalam riwayat yang dikatakan ajwa Madinah, dia akan selamat dari racun dan sihir. Ya. Dan Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan kalau orang tidak punya kurma ajwa Madinah, boleh dia makan kurma mana saja. Ya, saya lihat di supermarket kecil kita pun, di minimarket banyak sekali dijual. Kadang-kadang ada yang dijual bahkan sepanjang tahun, tidak harus nunggu Ramadan ya. Dengan harga yang sangat murah, 20.000, 30.000, banyak. Kalau ada rezeki mau beli yang lebih bagus, ya bagus lagi. Yang banyak kurma-kurma yang berkualitas. Selain ajwa ada ambar, ada sukari, ada rutab, ada banyak. Ya, yang bisa kita pilih kurma-kurma tersebut dan jadikan sebagai rutinitas. Dan saking pentingnya kurma buat manusia, sampai-sampai Nabi SAW jadikan perintah kalau bayi baru lahir langsung dikasih kurma. Namanya tahnik. Dikunyah halus, ditempel di langit-langit bayi. Bahkan itu dianjurkan oleh para ulama sebelum anak itu minum ASI. Ya. Dan dirutinkan beberapa hari ke depan, itu sangat bagus buat pencernaannya. Kurma tidak berpengaruh walaupun manis bagi orang-orang yang diabetes. Ini sangat bagus buat kesehatan, gitu kan. Seringkali Nabi SAW juga menggabungkan antara kurma sama susu. Ya, bisa susu unta atau susu kambing. Susu kambing cukup banyak, intinya minum susu. Kalau diniatkan karena itu adalah kesukaan Nabi SAW, maka itu sangat bagus. Dan kita tahu memang dan dipungkiri kesehatannya ini. Kemudian mengkonsumsi madu. Ini rutinkan. Jangan hanya pada saat sakit. Setiap hari. Ya, dan minum madu. Minum madu itu bukan minum air madu. Minum madu. Madunya yang dikonsumsi banyak. Ya. Jangan airnya segelas ini, madunya 1 sendok. Itu air madu namanya. Jadi ambil banyak, makan madu itu dikonsumsi 3 sendok, 5 sendok. Baru kemudian minum airnya sedikit. Nah itu baru manfaatnya besar. Dan dirutinkan, madu itu dirutinkan. Cari madu-madu yang bagus, yang berkualitas. Allah turunkan khusus dalam Al-Quran surah An-Nahl, surah nomor 16, menjelaskan masalah keutamaan madu, tentang masalah lebah. Itu manfaatnya besar sekali. Nabi SAW sangat suka dengan gandum. Ya, kalau kita konsumsi roti gandum, apalagi kalau tharid itu roti gandum yang dibuka kemudian ditaburi kari kambing di atasnya. Dan Nabi SAW paling suka dengan itu, sampai beliau mengatakan perumpamaan Aisyah dibandingkan wanita lain adalah seperti tharid dibandingkan makanan lain. Artinya Nabi SAW sangat gemar dengan itu. Ya, mengkonsumsi daging kambing ini bagian daripada syariat kita. Kita tahu ada Idul Adha. Dan itu afdalnya domba atau kambing, dan sunnahnya makan di situ. Makanya Nabi SAW sebutkan itu. Ya, dan Nabi Ismail AS pada saat tidak jadi disembelih oleh Ibrahim diganti dengan domba. Dan tidak boleh orang tidak suka kambing. Persepsi orang mengatakan kambing itu adalah makanan orang Arab, salah. Kambing itu makanan orang Islam, itu yang benar. Karena sunnah Idul Adha membagi dan memakan sebagian. Begitu juga dengan akikah. Mau anaknya orang bule, mau anaknya orang Arab, mau anaknya orang Melayu, mau anaknya orang hitam dari Afrika. Kau anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing, dan sunnahnya makan sebagian. Nabi SAW bilang kepada Ali bin Abi Thalib waktu habis sembelih buat Hasan dan Husain, bagikanlah ke orang dan makanlah sebagian dari dagingnya. Maka kita disunnahkan itu.
Dan begitu juga dengan yang lainnya seperti hulba, biji-bijian, kacang-kacangan, banyak disukai oleh Nabi SAW. Sudah banyak buku yang terbit berhubungan dengan masalah itu. Coba kembali kepada makanan Nabi SAW. Karena beliau betul-betul memang tidak melakukan perbuatan apapun kecuali petunjuk wahyu dari langit. Maka itu sangat baik buat kesehatan. Saya tutup dengan hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah madu. Pernah ada sahabat bilang, "Ya Rasulullah, kakak saya sakit. Nabi sakit perut, Nabi bilang kasih dia madu. Dikasih madu, orang ini pulang lagi mengatakannya Rasulullah belum sembuh. Kata Nabi SAW, pasti Allah benar dan perut kakakmu yang bohong. Artinya pasti madu itu menyembuhkan. Cuma tunggu prosesnya, sabar. Gitu. Ini buru-buru akhirnya dia mengatakan tidak sembuh, seakan-akan tidak yakin madu bisa menyembuhkan. Nabi bilang Allah pasti benar dan perut kakakmu yang bohong. Maka kita harus yakin dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allahu a'lam. Baik, begitu saja. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.